Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 dan 2. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 441 ayat 1. Firman Tuhan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 13 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara bergantian. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi tidak merakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murka. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 743 ayat 1 dan 2. Oh Tuhan, togu-togu maaf, tu dalang lomoni rohami, rapon hosonang madalan ak, narahis mau si dalanaki, kondimi bay magohi awon, margogohon awon na pamon, pasang amahong ngolukion, bay masahatu surgo awon. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Aku lingi mau oh Tuhan, narade tu mangihon hata, sai tu pahiruasmu Tuhan, na uasan nuaing ni hata, sai patang maon na poso, manjo halak na daw siano, rodi na sotu mandaho, mubagabe pangolo diho. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan bangkit pula. Dalam kerajaan maut pada hari Tiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 27 Februari 2022. Hari ini adalah Minggu Ekstomihi dengan topik firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pertama, pemberkatan perkawinan. Sebagai warta kedua, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 pukul 9.30 di HKBP Jalan Jenderal Sudirman Medan akan diadakan pemberkatan perkawinan kepada nama Bernard Hamonangan Stompul, alamat Jalan Aliaksa 4 nomor 4 Komplek Kejaksaan Agung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jemaat HKBP Kebayoran Baru, Rastot Kebayoran, putra dari Bapak Tagor Stompul dan Ibu Intan Diana Borutobing. Dengan tunangannya
Nama Grace Jessica Leoni Panjaitan, alamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 9 Medan, Jemaat HKBP Jalan Jenderal Sudirman Medan. Putri dari Bapak Surung Panjaitan dan Ibu Blondina Borumar Paung. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Kedua, anggota jemaat baru. Pada hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat yang baru, yaitu keluarga Septono Sihombing dan istri Andriani Boruhu Tagalung beserta 2 orang anak mereka, yaitu 1 Salom Braham Sihombing dan 2 Sabrina Brenda Boru Sihombing. Alamat Jalan Haji Saidi Guru 1 nomor 30 Cipete, Jakarta Selatan, Sektor Saroha. Pindah dari gereja HKBP Gandaria Resort Kebayoran. Majelis beserta seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti persekutuan dan pelayanan di gereja kita. Ketiga, penghiburan. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 19, gereja kita dari sektor Sion akan mengadakan acara penghiburan kepada keluarga almarhum Ferdinand Sirait yang akan dilaksanakan secara virtual atau Zoom. Acara penghiburan tersebut akan dipimpin oleh Pendeta Bintang Siregar. Dimohon kepada seluruh parhalado dan jemaat khususnya sektor Sion agar mengikuti acara penghiburan tersebut. Keempat, Dewan Koinonia. Pertama, kegiatan sekolah minggu. Pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 di kebaktian bahasa Batak pukul 8 dan kebaktian bahasa Indonesia pukul 10 akan diadakan parhehewan sekolah minggu. Kedua, kegiatan remaja. Hari ini Minggu tanggal 27 Februari 2022, Witok Remaja kedua telah dan sedang diadakan bagi anak remaja kita. Dimohon kerjasama para orang tua agar dapat memberi motivasi kepada anak-anak remajanya untuk mengikuti kegiatan Witok ini. Kelima, pelantikan pengurus seksi-seksi di dewan-dewan. Hari ini Minggu tanggal 27 Februari di kebaktian bahasa Batak pukul 8 telah dilaksanakan pelantikan pengurus seksi di semua dewan periode 2022-2024. Keenam, kebaktian sektor. Hari Senin tanggal 28 Februari pukul 18 akan diadakan kebaktian sektor Saroha. Sebagai tuan rumah adalah keluarga Sintua Nyonya Jojor Panggabean Boru Tampu Bolon dan keluarga Sintua Toguh Tagalung serta keluarga Sintua Manahan Tobing Susi Borubako bertempat di Serbaguna A dan melalui media Zoom. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Pendeta Ferizon Razoki Pasaribu. Ketujuh, Bonataun Sektor. Hari Senin tanggal 28 Februari pukul 10 akan diadakan Bonataun Sektor Sauduran melalui media Zoom. Bonataun tersebut akan dipimpin oleh Pendeta Liston Butar-Butar. Kedelapan, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 28 Februari sampai dengan 5 Maret. Kiranya Tuhan memberkati. Terakhir, warta yang tidak dibacakan pada saat ini, marilah kita membawanya dalam doa kita masing-masing. Demikian warta gereja.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan Engkau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih. Shalom teman-teman kaula muda. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore ini diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kami akan bacakan bagi kita dan marilah kita bersama-sama mengikutinya. Demikianlah tertulis. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus. Maaf. Oh, 55 ayat 10, maaf. 1 sampai 13 ya. 10 ayat 10 sampai 13, maaf. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keraguan-raguan atau keraguan, rasa ragu adalah suatu keniscayaan dalam hidup kita. Andaikan saya tanya kepada kita, meskipun teman-teman di sini banyak yang masih sangat muda, bahkan mungkin ada SMP atau SMA, atau terkadang memang sekarang wajahnya kayak SMP tapi sebenarnya umurnya sudah 26 tahun ya, karena pandainya merawat atau berolahraga sehingga tubuhnya begitu kelihatan muda. Tetapi andaikan saya tanya, pernahkah saudara-saudara mengalami keraguan-raguan dalam hidup ini? Atau saat ini adakah yang saudara ragukan, baik tentang dirimu atau dalam hubungan dengan orang lain? Mungkin ada yang berkata, atau mungkin kita pernah berada pada posisi itu, perasaan itu, dengan sebuah pertanyaan, apakah aku cukup baik untuk pekerjaan ini? Atau apakah aku akan bahagia dan bisa langgeng dengan
LDR, long distance relationship, atau apakah meninggalkan pekerjaan ini dan membuka usaha sendiri itu akan berhasil? Atau apakah kalau saya mengambil pekerjaan ini maka itu akan membuat karir saya menjadi baik? Atau bagi orang yang sakit menahun, apakah aku masih bisa sembuh? Dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah keraguan itu selalu berdampak negatif? Apakah selalu salah kalau ada orang, kau ini percuma anak Tuhan kau, masa kau ragu-ragu, kira-kira begitu. Menurut pengalaman saya dan keyakinan saya, bahwa keraguan-raguan itu adalah sesuatu juga yang penting, yang perlu. Namun asalkan tidak dikuasai, tidak didominasi, tidak tanda petik dikerjai, diberikan peluang untuk kita menjadi momok bagi kita apa yang kita ragukan itu. Saya nggak tahu ada nggak yang diragukan adikku ini, pemain musik ini atau song leader ini. Namun ketika seseorang melihat itu dan mengelola itu dengan baik, maka saat seseorang merasa tidak cukup baik untuk sebuah pekerjaan, dia akan membuat pertimbangan. Apakah aku harus keluar dari pekerjaan ini? Siapkah aku? Sudah benarkah? Dia akan buat pertimbangan sematang-matangnya. Dia akan siap dengan konsekuensinya. Atau dia mencari peluang, dia akan melihat potensi dirinya, atau dia akan bertanya, beri waktu kepada orang tuanya, bukan hanya kepada temannya. Papa, mama, kalau saya begini bagaimana? Walaupun kadang-kadang orang tua ini, kau gajimu udah segitu, udah bagus kau. Jangan lagi, kau udah dapat fasilitas mobil, sudah dikasih gajimu begini, jangan lagi keluar di situ. Contohnya, ada orang tua begitu. Walaupun kadang-kadang mungkin akan terjadi pembicaraan yang berwarna. Atau dengan keraguan-raguan itu juga bisa membuka wawasan kita, apalagi sekarang banyak tutorial yang kita dapat secara gratis, bahkan hanya bayar pakai data atau wifi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak mau mengatakan mari ramai-ramai kita ragu dalam hidup ini. Saya tidak mau katakan itu. Tetapi ketika kita berada dalam keraguan-raguan, jangan pernah keraguan-raguan menguasai kita. Dan firman hari ini mengajak kepada kita sama seperti umat ini yang sudah mulai bosan, sudah mulai jenuh dalam penantian. Mana dong Tuhan janjimu? Kapan nih mau pulang? Berulang-ulang kau mengatakannya, seolah-olah kau hanya mengiming-iming kami supaya kami selalu bergantung padamu. Mereka berada di pembuangan. Kapan? Oleh siapa? Ini sudah cukup lama. Jangan Tuhan menjadi pemberi harapan palsu. Kapan Tuhan jodohku datang? Kapan Tuhan ini selesai? Kita melihat bagaimana Sarah yang menanti-nanti dengan ragu juga, dan itu tidak disembunyikan oleh Alkitab. Bagaimana dia di usia yang senja dan sudah diberikan vonis masa itu. Tidak ada dokter seperti sekarang kita ini ya. Dia mandul katanya dalam Alkitab. Tapi ternyata Tuhan bilang, oh tidak, dari keturunanmu akan lahir. Segera tidak? Tidak. Kita juga ingat bagaimana Yusuf yang bermimpi bahwa dia akan dihormati, berbeda, spesial, istimewa daripada saudara-saudaranya. Berapa tanya saudaranya Yusuf? Yusuf anak Yakub. Dia bermimpi. Sebentarkah? Setahunkah? Dia harus menjalani proses yang panjang. Mengalami kekerasan saudaranya, lalu dijual, mengalami kekerasan istri Potifar, fitnah. Lalu kemudian dia dibawa ke Mesir, dan di Mesir dia menjadi juru minum. Dia dipenjara, dia mengalami penganiayaan, mengalami fitnah.
Tapi kemudian mimpinya itu ternyata terwujud. Saudara-saudaraku yang dikasihi, maka marilah dalam firman kita dalam epistel itu ditunjukkan ada 4 jenis tanah. Ya bukan? Maukah kita melihat sebentar? Teman-teman, ada buku acaranya? Jangan dilihat saya terus. Walaupun sebentar lagi memang saya mau pindah ya. Waktunya akan pindah. Katanya tadi di sana ada orang yang mendengar firman Tuhan tidak mengerti. Adakah di antara kita sekarang yang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh lagu-lagu yang kita nyanyikan, oleh firman Tuhan yang akan saya sampaikan, oleh pembacaan di sini? Bagaimana sikap kita? Hati-hati. Orang seperti itu adalah seperti katanya orang yang jatuh benih itu di pinggir jalan. Masuk kanan, keluar kanan. Gak sempat, itu kan dibilang tadi. Tidak sempat katanya, tumbuh datanglah si jahat itu. Kalau dari kanan masuk, keluar dari kiri mungkin masih ada yang nempel di otak. Kalau ini enggak, masuk kanan, keluar kanan. Nyanyi kita di sini, kita dengar tapi langsung keluar dia. Yang kedua katanya, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Didengar sih, sempat sih masuk kanan, keluar kiri. Sempatlah manggut-manggut begitu ya. Sempat enak jadi tidur gitu. Ada orang yang enak mendengar firman Tuhan sampai tidur, ada juga yang begitu. Tapi di sini gak ada ya. Sempat dia menerima dengan gembira katanya. Tapi kemudian dia tidak berakar. Karena tidak berakar, tidak bertahan. Datanglah, nah ini dia, cobaan di kerja, godaan mantan pacar, kan begitu. Kekhawatiran COVID ini, apakah saya pergi ke gereja atau tidak. Kadang-kadang ke gereja gak bisa, tetapi mengikuti ajakan kekasih bisa nongki-nongki gitu ya. Khawatir, datang penganiayaan, datang penindasan. Bos mau turunkan karir kita atau teman di kantor nyikut gitu ya. Dan lain sebagainya. Langsung dia mati sebentar. Seperti soda yang dibuka. Minuman apa itu yang soda itu? Badak ya, apa sih? Apalah itu, cola ya. Bus gitu. Meletup langsung surut. Nah, jadi ada orang waktu nyanyi sampai tangannya diangkat begini ya. Nangis waktu berdoa gitu. Tapi setelah pulang langsung surut. Lalu kemudian yang ketiga katanya, yang jatuh di semak duri. Apa itu? Dia dengar, tapi datanglah kekhawatiran. Sementara Tuhan Yesus sudah katakan di Matius 6 ayat, coba siapa yang mau buka teman-teman, ayat 25. Janganlah kamu khawatir. Sebab apa katanya? Boleh ada yang mau buka? Matius 5 ayat 20. Mana kekhawatiran? Matius 6 ya. Ayat 25. Ada yang berkenan membaca? Ada? Oke, silakan. Ayat 32, Mang. Ya, tetap di situ. Iya, Bapamu di surga tahu. Bukan hanya Bapa yang di bumi. Orang tua kita bisa tidak tahu apakah kita sedang gembira, sedang gundah gulana, sedang gelisah, sedang khawatir, apa yang kita rencanakan. Nats kita berulang-ulang ini kita ucapkan dengan enak ya. Burung-burung saja katanya di udara terbang, dipelihara Tuhan.
Apalagi kamu melampaui burung-burung itu. Tuhan tahu. Saya pernah membaca sekilas karena anak saya kelas 5 gitu ya. Ada sejenis monyet namanya bekantan. Jadi bekantan ini itu pun berubah-ubah rambutnya, padahal dia nggak pergi ke salon. Hidungnya katanya besar, seperti sampai dibilang itu seperti Belanda ya, orang Belanda gitu. Waktu dia masih anak-anak, kulitnya kehitam-hitaman. Setelah dia agak remaja, dia warnanya agak pirang. Ada kitakah yang bisa mengerti bagaimana proses perubahan itu? Bagaimana Tuhan merancang itu? Atau mari kita lihat dalam tubuh kita ini. Andaikan Tuhan menilai kita seharga apa yang kita pakai, coba teman-temanku semua orang-orang muda di sini, coba bikin dulu nilai kita seharga yang kita pakai. Kita nilai dulu, masker ini harganya berapa? Maaf ya, baju yang kita pakai ini harganya berapa? Rambut kita ini kalau laku dijual harganya berapa? Kalau ada jam tangannya, coba dilihat harganya berapa. Maaf kalau saya buat begini. Kalau kita dinilai orang dengan harga yang ada kita pakai, tapi Tuhan tidak pernah menilai kita. Kalau kita luput dari pandangan orang, bahkan mungkin orang tidak memperdulikan kita, tapi kita tidak luput dari perhatian Tuhan. Bahkan tidak luput dari kasih sayang Tuhan. Tuhan mengatakan dalam Roma pasal 8 melalui melalui Rasul Paulus, tidak ada yang bisa memisahkanmu dari kasihku. Apakah karena bencana, karena kelaparan, karena kemiskinan, karena penolakan? Siapa kita di sini yang pernah merasa ditolak? Tuhan tidak menolak kita. Atau bahkan karena kematian, karena ketelanjangan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Lalu mengapa seperti dalam nats ini? Firman itu menjadi mati karena kekhawatiran, karena himpitan ekonomi, karena keinginan ambisi-ambisi kita yang melampaui yang seharusnya. Sehingga kita lebih bergantung kepada kemampuan kita, kepada teknologi ini. Kita kehilangan waktu untuk menikmati bagaimana kasih Tuhan memelihara kita. Meskipun saban minggu kita mengatakan saya bersyukur pada Tuhan. Tapi apa yang kita syukuri? Adakah yang baru? Apakah itu sesuatu yang menjadi baru, terasa nikmat? Dan yang terakhir dikatakan, itu adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik bukan berarti tidak ada semak yang akan tumbuh. Bukan. Akan datang godaan. Akan datang himpitan. Tetapi sang petani mencabut. Dan lihatlah hasilnya melimpah. 100 kali lipat. 60 kali lipat. 30 kali lipat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pertanyaannya adalah, apakah kita mendengar firman Tuhan ini sama seperti orang Israel pada masa itu? Sama seperti umat Allah yang di pembuangan itu di masa-masa sulit. Tuhan sudah berkata 70 tahun kamu harus di sini dan nanti pasti aku bawa kau pulang. Caranya bagaimana? Lihat nanti. Kau tidak perlu tahu. Dalam Yesaya nats kita itu, kalau bawa Alkitab, mari kita baca di atas. Ayat 8 sampai 9. Tidak ada di sini ya, di Alkitab adanya. Dia katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dengan bumi, begitulah tingginya. Bagaimana saya bisa mau memaksakan atau membuat kerangka pikir saya menjadi kerangka pikir Allah? Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketika seorang orang tua yang ditanyakan kepadanya karena hikmatnya, karena pengetahuannya, karena pengertiannya, bagaimana dia bisa memiliki pengertian itu. Padahal dia tidak sekolah tinggi-tinggi. Dia katakan ada 3 kitab yang kubaca setiap hari. Yang pertama adalah ciptaan Allah. Pertama adalah segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Dalam ciptaan ini memberitakan kekuatan, kuasa, hikmat, dan kemurahan Allah. Yang kedua adalah hati nurani, suara hati, di mana Roh Kudus bekerja untuk mengatakan kepada saudara-saudara dan saya, hei, pakai protokol kesehatan, hei, jangan pergi kau dulu ke sana. Untuk mengatakan kepada kita, hei, jangan kau berbohong, hei, lakukan ini. Yang ketiga, itulah Alkitab. Dan Tuhan berfirman dengan cara langsung. Ketika dia mencipta, jadilah terang, jadilah langit dan bumi, maka jadilah. Atau yang kedua, melalui manusia, para nabi, itu diberitakan dalam Alkitab kita. Atau melalui para rasul, murid-murid Yesus. Atau yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang menjadi daging dalam diri Yesus Kristus. Dan itulah minggu kita, minggu-minggu sengsara Yesus dikatakan estomihi, engkaulah gunung batu dan kekuatanku. Maukah teman-temanku semua, saudara-saudara dimanapun berada, dalam kondisi apapun kita, apakah kita senang atau saat ini kita sedang memiliki pergumulan, kita katakan bersama, estomihi, engkaulah gunung batu dan kekuatan. Boleh kita sama-sama katakan? Boleh? 2, 3 ya. Estomihi, engkaulah gunung batu dan kekuatanku, keselamatanku. Sehingga dengan demikian saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sama seperti firman ini. Firman ini berkata bahwa firman Allah itu berkuasa. Bagaimana dia diibaratkan seperti hujan dan seperti salju. Hujan yang turun itu tidak serta-merta dia kembali ke atas. Dia akan mengalir dan dia akan memberi dampak kepada apa saja yang ada di sekitarnya. Demikian juga salju atau embun. Dia memberikan dampak, membuat berguna, memberi kehidupan. Dengan demikian, maka mau dikatakan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara merindukan firman Tuhan, sama seperti pemazmur itu, seperti rusa yang rindu akan sungai. Jika kita rindu akan firman Tuhan, maka kita akan merasakan, kita akan mengalami bahwa firman Tuhan itu berkuasa, berwibawa, berdampak luar biasa bagi kita. Mari kita ingat bagaimana Paulus yang dulunya Saulus. Mari kita ingat bagaimana para murid-murid itu. Juga demikian Isaac Newton. Tentu teman-teman saya yakin, nama saya bisa saudara lupa. Tapi Isaac Newton, anak SD pun itu kemungkinan sudah tahu nama ini. Apa dia katakan? Bahwa dia katakan ateisme itu sangat tidak masuk akal. Ketika saya mengamati tata surya, saya melihat bumi berada pada jarak yang ideal dari matahari, sehingga menerima panas dan cahaya dengan jumlah yang ideal pula. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Seorang yang punya logika, seorang yang pintar, tapi dia katakan bahwa bagaimana jarak antara matahari dan bumi ini itu bukan kebetulan sehingga panasnya itu ideal. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga percaya siapapun kita, apakah kita sedang merindukan sesuatu, ambil Alkitab, buka Alkitab. Minta kepada Tuhan apa janjinya buat saudara. Dan yakini firman itu dia akan berkuasa mengubahkan kita. Firman Tuhan
menjadi pedang katanya. Dalam Efesus 5:12, melawan si jahat. Ada seorang istri bilang kepada suaminya, "Pak, tolonglah nanti antar aku mau berenang," katanya. Terus datanglah suaminya, "Ngapain kau berenang? Paus saja berenang gak kurus-kurus kok, apalagi COVID sekarang," katanya. Terus besoknya datanglah suaminya, mau ke pasar istrinya, "Mah, tolong dulu belikan buah nanti ya, vitamin C ku kurang," katanya. Datang istrinya, dibilang, "Ngapain sih Pak, makan buah, monyet aja makan buah, gak mulus-mulus juga kulitnya," katanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin cerita itu sudah terbiasa kita dengar. Tapi mari ingat, di sekitar kita, dalam kitab Efesus itu dikatakan, musuh kita si jahat itu bukanlah yang kelihatan. Yang paling jahat itu adalah yang tak kelihatan. Apa itu? Simbolis. Iblis tidak pernah, kalau bahasa Indonesianya, simbolis itu katanya tidak pernah jolmaun, tidak pernah terkaget seperti manusia. Tapi manusia bisa simbolison, manusia itu bisa kesetanan. Tapi setan tidak bisa kemanusiaan. Kira-kira begitu. Ini tugas kita. Bagaimana kita melawan, pakailah. Paulus mengatakan dalam Efesus itu pedang. Langsung pakai pedangnya. Lalu mari kita ingat bagaimana Yesus melawan kekuatan si jahat, godaan si jahat, selalu dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia tidak hanya makan dari roti saja, tapi dari pija, dari spaghetti, bukan gitu ya, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ada tertulis, walaupun saudara-saudara nanti tidak juga harus demikian. Kalau berhadapan dengan orang atau orang tua, sebentar rumah ada tertulis dalam Alkitab, kubuka dulu katanya. Atau waktu berdoa, ada juga yang berdoa begitu, Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat 11 kau katakan demikian, baru nanti. Lalu Tuhan juga berkata dalam 1 Tesalonika, mengucap syukurlah senantiasa. Enggak gitu juga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari ingat, Alkitab kita menyatakan firman Tuhan pasti, firman Tuhan kekal, janji Tuhan pasti. Meskipun tidak selalu seperti yang kita pikirkan dan kita mau, seperti waktu yang kita mau. Lalu dalam nats ini mari kita lihat akan terjadi pertumbuhan rohani. Kita akan berbuah sama seperti yang dikatakan tadi. Saudara akan berbuah dalam pertemanan. Saudara akan berbuah sebagai anak buah. Saudara juga berbuah saat saudara diberi tanggung jawab. Saudara akan berbuah dimanapun saudara berada. Dan yang kedua, firman Tuhan itu memberi harapan dan kepastian. Mereka akan pulang, sungguh katanya pada ayat 12. Sungguh kamu akan pulang dan lihatlah pohon-pohon ini akan bertepik sorak. Maka mari firman Tuhan memberi harapan dan kepastian. Maka saudara akan mengalami harapan-harapan saudara dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan yang terakhir dikatakan, firman Tuhan tidak hanya berkuasa, memberi dampak yang luar biasa. Firman Tuhan tidak hanya memberi harapan dan kepastian, tetapi juga firman Tuhan dapat mengubah. Dikatakan tadi semak duri, perbuatan-perbuatan yang mengganggu, perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan-perbuatan yang memberi akar pahit. Seperti kata-kata pahit, kecurangan, kebohongan, maaf. Kesukaan kita melihat keinginan-keinginan daging dan lain sebagainya, kemalasan, kata suka menunda, menunggu, akan berubah katanya menjadi pohon sanobar. Pohon yang dipakai, material yang dipakai, yang berguna, bermanfaat dan memiliki nilai atau harga jual yang tinggi, yang mahal, dipakai di bait suci. Atau kecubung katanya, itu seperti sejenis bunga trompet yang daunnya gatal, yang beracun, buruk, jelek, begitu ya, menjadi pohon murad. Dari sini kepada sini,
Seperti itulah kita. Ketika kita disirami oleh firman Tuhan, khususnya pada sore ini, kita berharap kita pulang bukan lagi dengan hal yang sama. Kalau tadi mungkin kita ada rasa malas, rasa jenuh, rasa benci, rasa kesal, tidak suka, dan lain sebagainya, maka mari dari yang berduri itu digantikan menjadi lembut. Dari yang menakutkan itu digantikan menjadi kita yang disukai. Dari yang jahat itu kita menjadi orang yang harum, yang menyenangkan. Dari yang berbau tidak enak itu menjadi harum. Dari yang malas menjadi rajin dan lain sebagainya. Sehingga seperti kata Yohanes 5:24, barang siapa mendengar firman, barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ingatlah, ia mempunyai hidup yang kekal dan maut dan tidak turut dihukum. Sekali lagi, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Saudara mempercayai? Maka terimalah apa yang saudara imani. Dan yang terakhir, kalau saudara sudah mengimaninya, saudara sudah berubah, mari kita katakan selamat tinggal kepada hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan. Jangan pernah lagi kita berkompromi dengan itu. Beritakan firman Tuhan. Siapa yang punya firman Tuhan, bagikan. Saya mengundang saudara-saudara, mungkin saudara boleh membagi satu Alkitab kepada teman saudara atau saudara kita di kampung atau di mana saja. Atau yang kedua, mungkin saudara bisa juga mendukung usaha penginjilan dalam bentuk apapun itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari pulang dengan membawa firman Tuhan yang berkuasa itu, yang mengubahkan itu, mentransformasi kita dan memberi kepada kita harapan dan kepastian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau pulang dari rumah-Mu ini. Sungguh kami mohon Roh Kudus yang mengajar, menyatakan kebenaran, menuntun dalam kebenaran itu, menghibur kami, menguatkan kami, mengubahkan kami, yang akan juga menjadikan firman ini menjadi kebenaran dalam diri kami. Kami tidak mau menjadi seorang yang tidak mengerti dalam perumpamaan itu, atau seperti benih yang jatuh di bebatuan atau benih yang jatuh di semak belukar. Kami mau menyambut hari esok dengan berkata selamat tinggal, keraguan-raguan, kekhawatiran yang menguras tenaga pikiran, daya kami, dan mengatakan selamat datang kekuatan baru dalam Kristus. Biarlah Allah apapun yang akan kami jalani di hari esok atau bahkan hari ini, dengan segala warna-warninya, kami selalu berpegang pada kepastian. Kami tidak meragukan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Janji-Mu adalah ya dan amin. Sehingga kami selalu menyambut hari esok menjadi hari yang penuh harapan, hari yang penuh sukacita. Kami bersorak-sorai dan terus dibaharui hari demi hari. Jadikan kami Tuhan menjadi berkat juga, yang dapat membuat orang lain merasa mereka berharga, yang membuat orang lain juga merasakan kesejukan, yang membuat orang lain juga merasa diterima, yang membuat orang lain juga menemukan kebenaran daripada kasih Tuhan. Dan dengan demikian Bapa, sama seperti firman ini, masyurlah nama-Mu, kemasyuran yang kekal Engkau juga berikan kepada kami. Studi, jodoh, pekerjaan, tempat tinggal, anak-anak yang kami perjuangkan, kami cintai, kami pergumulkan, kesehatan saudara-saudara kami, atau bahkan kami Tuhan yang mungkin sedang waspada dengan COVID ini, atau karena penyakit lainnya, ada saudara-saudara kami yang sakit, baik
di rumah ataupun di rumah sakit, juga karena penyakit lain. Meski kami tidak menyebut, Allah kami adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang berkuasa, memiliki otoritas, memiliki kepastian. Kami mohon Sang Tabib Agung, datanglah dan kiranya Allah menyembuhkan dan memulihkan mereka. Padamu juga kami mohon Tuhan penguatan untuk orang-orang yang berduka, khususnya juga kepada orang tua kami, keluarga kami yang Silaban, yang dalam minggu ini akan diberikan penghiburan. Gerejamu hanyalah perantaramu Bapa, namun penghiburan sejati berasal dari Allah. Dan kami mendengar inang kami juga dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan, meskipun tubuhnya sakit, Tuhan akan terus membaharui. Namun kesehatan, iman, harapan akan Allah, itu Tuhan sendiri yang memulihkan dan memberikan kepadanya keteguhan. Tuhan kami juga memohon berkat-Mu untuk semua rumah sakit, semua tim medis, dan pemimpin kami, pemimpin bangsa ini dan bangsa-bangsa, bahkan yang saat ini perang yang begitu berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Dan banyak lagi Tuhan korban-korban, berbagai korban di tengah-tengah dunia ini, bahkan di tengah-tengah bangsa kami. Kami memohon kepadamu, kiranya Allah lah yang menolong mereka, menolong pemerintah kami, dan menolong pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk melihat apa yang patut dilakukan bagi kemanusiaan. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan pulang dari rumah ini, dari tempat-Mu ini, melangkah bersama dengan Allah. Kiranya Allah berkenan atas doa permohonan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyerahkan ucapan syukur kita bernyanyi. Jemaat kami undang untuk berdiri. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang ditebus oleh Kristus, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Amang Inang terkasih, teman-teman, sahabat-sahabat, kaula muda, kami bersama-sama di sini menyapa kita semua sebelum kita pulang. Selamat hari Minggu buat kita, dan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Shalom.